Terus saya noleh ke belakang. Pas saya noleh, memang ada sosok laki-laki di sana berbaju putih, terus ketawa, gini, giginya itu kuning kemerahan. Ya takut saya gemeteran juga. Nah, ayo cepetan nak, gitu aku. Iya. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia pernah bertemu dengan penunggu pohon dingin. Yang mana ditanya, itu menanyakan kepada narasumber. Dengan siapa, Pak? Husna. Dengan Mbak Husna. Mbak Husna memang sebelumnya pernah bertemu dengan sosok apa? Itu pertama kali. Terus habis itu memang sudah banyak pengalaman. Itu gimana ceritanya, Pak? Cerita itu di rumah saya sendiri. Pas jam 2 malam, saya itu sakit perut. Kan saya cuma berdua sama anak saya. Iya. Terus mau bangunin anak saya itu saya nggak berani, kasihan. Soalnya kan enak-enaknya tidur gitu. Jadi saya itu memberanikan diri keluar rumah ke kamar mandi. Sendirian? Iya, sendirian. Kamar mandinya itu jauh. Jauh? Iya, jauh. Bukan di dalam rumah begitu ya? Bukan, kan dulu kan. Jadi jauh. Berarti kalau orang dulu itu apa ya? Kamar mandinya di luar gitu? Iya, di luar. Perkiraan 15 meter. Jauh ya? Jauh. Kan keluarga saya itu keluarga besar, ada 3 rumah kan. Jadi kesana semua kalau mau ke kamar mandi itu. Terus saya memberanikan diri kamar mandi sendirian, masuk. Terus habis itu saya sudah selesai keluar. Pas keluar itu kayaknya ada suara aneh gitu. Aneh gimana, Pak? Kayak ada suara perempuan yang ketawa gitu. Di sebelah mana? Di sebelah kiri saya. Memang di situ pernah sering terjadi penampakan bagaimana, Pak? Ya memang, karena di sebelahnya rumah saya itu ada kuburan. Wah, kuburan apa? Umum? Umum. Kuburan umum. Iya. Ya, pantesan ya, gangguan di kamar mandinya itu ya. Jadi akhirnya saya ketakutan dengan suara itu sambil ada angin. Anginnya itu kayak gimana gitu. Terus saya lari. Pas lari, ada kan di belakangnya, di sebelahnya kamar mandi itu kan ada pepohonan kan. Itu pohon pisang. Iya. Jadi kan agak becek gitu. Terus saya lari, kepleset jadi saya jatuh. Pas jatuh saya nggak bisa berdiri sudah. Akhirnya saya nggak mikir apa-apa, mau pulang ke rumah. Gimana caranya saya bisa nyampe rumah? Jadi saya jalan ngesot. Jalan ngesot? Iya. Memang saya mau berdiri itu nggak bisa, kayak ada yang narik kaki saya gitu. Di belakang? Iya. Jadi saya terus ngesot. Saya mau teriak panggil ibu, nggak bisa sudah. Suara saya nggak keluar. Setelah itu bingung saya gimana ini, sambil nangis saya. Iya. Ibu gitu tapi nggak keluar. Habis itu suara saya itu keluar sedikit demi sedikit, akhirnya keluar. Terus ibu bangun. Itu dalam keadaan Mbak sudah keluar dari kamar mandi? Iya, itu mau menuju pulang ke rumah, tapi saya tidak berdiri, terus jalan ngesot. Setelah ibu keluar, ada apa ini gitu? Di mana kamu gitu? Kok malam-malam ada di luar rumah gitu? Terus saya bilang, soalnya saya sakit perut. Saya mau ke kamar mandi, mau bangunin anak saya takut gitu. Akhirnya saya dibangunin. Dibangun itu masih nggak bisa pertama kalinya. Tetap ngesot gitu ya? Iya, kayak berat gitu, nggak bisa. Kayak masih ada yang narik gitu. Nah terus, kamu kok jalan seperti itu gitu sama ibu saya? Iya.
gimana nggak jalan seperti itu? Karena tadi saya dengar suara aneh kayak orang ketawa gitu aku kan. Nah, kok bisa? Makanya kalau keluar malam itu harus ada temennya gitu. Ya habisnya saya nggak enak kan, jam 2 malam itu takut ganggu gitu kan. Iya. Ada pastinya kan orang tidur kan. Udah malam itu kan. Iya gitu. Terus saya dibangunin sudah sama ibu saya. Terus bisa jalan sendiri, saya sambil nangis karena takut sendirian. Akhirnya dibawa ke dalam rumah sudah, terus Ada heboh di rumah itu. iya heboh. 3 rumah itu keluar semua. Tanya ada apa Iya, kok teriak malam-malam gitu. Ya aku bilang karena aku tadi dengar suara aneh ketawa gitu. Terus memang kan di sini itu kan angker kan sebelahnya itu kan kuburan umum kan. Jadi saya itu sejak itu saya takut sudah keluar rumah ke kamar mandi itu. Iya, takut saya sendirian. Pasti ngajak bapaknya apa? Pasti ngajak bapak atau ibu meskipun jam entah itu jam 2, jam 3 aku pasti bangunin karena sudah iya, karena pengalaman itu buat saya apa ya? Masih membekas itu yang gede. Iya, membekas, takut banget saya. Jadi kayak ingat itu terus saya gitu. Terus itu yang tadi itu yang ketika bertemu dengan sosok penunggu pohon beringin itu gimana Pak? Itu pas jam 11 apa jam 12 itu saya ditelepon. Saudara saya lagi sakit parah. Terus saya bangun mau siap-siap mau ke rumah saudara itu. Aku kan cuma berdua sama anak saya, jadi aku ngajak anak saya. Mau kemana Ma? Saya mau ke rumah saudara. Itu saudara sepupu saya. Di rumah sakit? Enggak, iya mau dibawa ke rumah sakit kan ditelepon. Iya. Jarak dengan rumah Mbak jauh Pak tidak? Jauh. Beda. Tapi satu desa tapi agak jauh. Gitu. Nah, ketika itu apa dalam keadaan malam apa gimana? Malam. Jam 11 apa jam 12 malam gitu. Waduh. Iya. Kalau mau ke sana itu saya itu harus melewati jalannya itu jalan kecil. Kok berani Mbak jam dini hari itu ke sana gitu loh, berani? Kan itu sama anak saya. Anak saya kan sudah besar, laki-laki. Jadi berani. Nah, dalam mau siap-siap mau ke rumah saudara itu saya terus berjalan sama anak saya, berangkat. Memang dalam perjalanan mau menuju ke sana itu emang agak aneh. Aneh gimana Pak? Anehnya itu ada angin kencang. Dalam perjalanan itu menuju yang jalannya kecil itu. Terus ada angin kencang. Cuma sebentar, terus habis itu nggak ada. Habis itu jalan lagi kayak ada angin lagi gitu. Terus Mbak tidak bilang ke anaknya gitu, kenapa? Iya, gitu, sama anak saya gitu. Ini ada apa Ma, kok kayak gini jalannya? Nggak ada apa-apa. Maklum lah kan lagi malam biasa. Angin malam mungkin gitu. Iya. Terus enggak kok saya merinding kata anak saya. Iya. Aku ya juga merinding tapi aku nggak bilang sama anak saya. Takutnya itu anak saya pas cara nyetirnya itu enggak. Itu dalam keadaan gimana Pak? Apa jalannya itu nggak ada rumah, nggak ada lampu? Nggak ada rumah, nggak ada lampu. Terus banyak pohon bambu. Ya, banyak pohon bambu itu. Terus memang di pohon bambu itu kayak itu anginnya itu ada lagi kayak habis itu berhenti lagi, ada lagi gitu. Melewati itu kata anak saya, Ma, kok ini gak enak kayaknya, saya merinding. Kayaknya ada apa? Di pohon itu kok kayaknya ada sesuatu. Gitu. Ada sesuatu putih-putih gitu sama anak saya. Iya. Terus gimana tanggapan Pak ketika anaknya? Oh nggak ada, baca selawat aja Bismillah gitu. Iya. Oh ya sudah. Tapi aku takut mah kayaknya jelas dari sini gitu. Iya. Gak apa-apa, pokoknya kamu itu baca selawat, ayo baca selawat sama-sama wis. Gitu. Habis itu kan masih
perkiraan agak jauh memang, tapi sudah kelihatan, kata anak saya. Aku itu cuma bilang nggak ada apa-apa kan gitu. Sosok putih itu di atas pohon bagaimana, Pak? Enggak, ada di belakangnya pohon itu, di sampingnya. Di bawah Pak? Pas, iya, pohonnya itu kan besar kan, iya ada di sampingnya. Terus pohon bambunya itu kan jalannya kan kecil ya, tapi Setapak itu ya. Ini banyak pohon bambunya itu. Pas itu ada tekoan, terus saya sama anak saya penasaran. Aku yang penasaran, anak saya bilangnya itu takut-takut terus kan. Takut mah. Ayo balik aja gitu. Jangan balik, ini sudah bentar lagi sudah nyampe gitu kan. Enggak, takut. Emang ada sesuatu itu katanya. Kayak yang aneh. Takut saya. Mau balik kemana, kataku kan jalannya cuma setapak itu iya. Kan bisa balik berarti. Akhirnya anak saya itu gemeteran. Iya. Titiknya gemeteran mungkin. Terus saya jatuh. Kok gitu Sena caranya nyetir? Kan mama bilang sudah nggak ada apa-apa. Enggak, saya takut gitu. Terus anak saya itu kaget melihat saya jatuh. Pas terus anak saya bilang, ayo ma, maaf ya ma, nggak sengaja gitu, soalnya saya takut banget. Aku kalau kapan-kapan ada ke arah sini lagi, aku nggak mau gitu. Kapok gitu. Iya. Habis itu saya dibantu berdiri sama anak saya, terus lanjutkan perjalanan. Lanjut perjalanan. Lah pas itu saya jalan kan, pohon yang dimaksud anak saya yang katanya ada aneh-anehnya itu, yang ada penampakan. Apa ya, sudah dilewati sama aku dan anak-anakku kan. Terus aku yang penasaran, sebenarnya ada apa di balik pohon ini gitu. Iya. Akhirnya pas ngelewati, jaraknya ini sama ini gini paling. Terus saya noleh ke belakang. Pas saya noleh, memang ada sosok laki-laki di sana berbaju putih, terus ketawa gini, giginya itu kuning kemerahan. Nah terus saya bilang itu apa sosok itu memandang Mbak itu? Iya memang. Pas saya lihat, memang tatapannya itu juga melihat saya. Apa yang Mbak rasakan ketika itu? Ya takut, saya gemeteran juga. Nah ayo cepetan nak gitu aku. Iya. Ada apa mah? Ayo cepetan lo, gak cepetan. Gitu aku. Akhirnya anak saya itu, seenggaknya pas terus habis melewati itu ya, saya yang takut sudah. Pas anak saya bilang, Mama lihat apa? Iya. Ya aku bilang pas ada rumah kan. Aku bilang, iya nak, tadi itu memang ada sosok yang menyeramkan di balik pohon itu gitu aku. Kan aku sudah bilang tadi kan, memang ada mah dari tadi itu dia itu ada gitu. Tapi mama nggak lihat. Terus tetap lanjut perjalanan itu? Iya, lanjut perjalanan. Habis itu kan sudah ada rumah, terus jalannya itu agak enakan sudah. Ya. Nah untuk sosok tadi itu yang ketika bertemu dengan sosok penunggu pohon beringin itu gimana Pak? Kan setelah melewati rumah yang saya lewati tadi itu, masih ada jalan yang nggak ada rumah, gelap. Terus ada lapangan kan, gelap, nggak ada lampunya. Terus di sana itu ada pohon beringin yang besar. Jadi itu nggak ada rumah lah? Nggak ada. Sebelum melewati rumah itu kan jalan itu nggak ada rumah lagi. Nggak ada lampu juga. Nggak ada lampu. Di sana itu ada beringin besar. Terus saya itu dengan rasa was-was, terus sambil baca selawat sama anak saya karena sudah tadi ada kejadian kan. Jadi saya pelan-pelan nyetirnya, anak saya itu pelan-pelan nyetirnya. Ya udah, hati-hati pelan-pelan aja, yang penting selamat gitu. Tapi dengan keadaan yang was-was Mbak sudah? Iya, dengan keadaan yang was-was. Takut ketemu lagi nanti? Iya, takut banget aslinya. Tapi mau gimana lagi kan, saudara lagi sakit, ditelepon kan gak enak. Jarak dengan pohon beringin dengan rumah saudaranya itu jauh maksudnya? Agak jauh. Terus bilang gitu anak saya bilang gitu, ya udah mah balik aja, nanti balik lagi. Terus masih ada sosok itu nungguin gimana gitu. Iya.
Ya udah, nggak apa-apa, kita lanjutin perjalanan aja. Bentar lagi udah nyampe kok, gitu kan. Nah setelah itu kan mau dekat sudah dalam perjalanan yang pelan-pelan mau menuju rumah, mau menuju yang Pohon beringin itu. iya, kan sudah dekat kan. Tapi itu sudah was-was memang kok saya ngerasa kayak aneh lagi gitu kan. Ketika mau lewat pohon beringin itu. Anak saya, ma kok saya ini merasa ketakutan, ada apa ya? Iya, iya. Kok kayak ada aneh-aneh lagi? Gak ada nak, gitu kan. Pelan-pelan aja, bismillah. Hampir sudah dekat kan, sudah dekat dengan pohon itu. Saya lihat ke samping kan, lihat ke samping. Anak saya bilang, "Mah, ada apa itu?" "Lah ada apa, Nak?" Terus saya bilang, "Lah, itu ada sosok kayak apa ya, besar, hitam, giginya bertaring, rambutnya gambang gitu." Di pohon beringin itu. Iya, di pohon beringin. Terus saya gemetaran sudah kayak nggak bisa jalan, mau balik gimana? Iya, Soalnya mau balik itu masih mau melewati jalan yang seram lagi kan. Jadi saya sama anak itu takut banget, anak saya sampai nangis. Saya memang berhenti karena sepeda saya itu mati di sana. Ya Allah, gitu kan. Ya Allah, bilang anak saya peluk anak saya, baca selawat ya nak, baca selawat gitu kan. Iya. Terus ini gimana mama? Itu masih ada, saya lirik memang masih ada itu. Dekat dengan jaraknya itu, Bu. Iya, agak dekat. Ya Allah, gimana ini gitu aku kan. Terus saya sambil, ya sudah mama yang ganti nyetirnya gitu kan. Walah. Mama takut, anak saya sudah nangis sudah. Saya bingung akhirnya, ya Allah mau kemana ini gitu kan. Akhirnya pas starter nggak menyala, sepedanya nggak menyala. Terus Bismillah sampai 3 kali, saya habis itu terus hidup lagi sepeda saya. Pas hidup lagi itu langsung saya nyetir, anak saya tak bonceng kan. Nyampe di Brigi itu jam berapa, Pak? Jalan buat. Jam sekitaran 12 lebih. Kan memang sebelumnya itu kan dalam perjalanan memang kayak ada apa ya? Sudah gak enak kan, pelan. Habis itu ada kendalanya terus kan. Nah, terus itu sudah sepedanya sudah hidup, terus tarik ke gas, langsung lanjutkan perjalanan ke rumah saudara saya itu. Kan gak enak kan mau balik perjalanan kayak gitu, terus gak enak lagi kan sudah ditelepon. Iya gitu. Sudah mungkin di pertengahan jalan mungkin. Ya terus saya balik lagi ya, ketemu lagi nanti. Iya gitu. Seremnya luar biasa itu yang di pohon beringin. Memang menakutkan lah. Mbak, tapi Mbak gak cerita dengan saudaranya itu? Kalau ketemu dengan sosok hantu gitu. Ya cerita saya. Soalnya kan habis di sana saya sama anak saya itu kan dalam keadaan ketakutan. Gak fresh, gak seperti biasanya kan. Nah kenapa, ada apa gitu. Ya aku cerita sama anak saya. Kalau anak saya gak sempat cerita, mungkin dia sudah ketakutan. Terus gimana tanggapan dia mengenai pohon beringin dan juga pohon bambu itu? Bilang gitu, kenapa nggak balik aja pas melewati pohon bambu itu, kalau sudah merasakan nggak enak, kayak ada yang aneh gitu. Aku kan nggak enak kan gitu, soalnya di telepon takut ada apa-apa kan gitu kan. Iya. Aslinya nggak apa-apa, kamu kan cuma berdua sama anak kamu kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting selamat gitu aku. Itu nanti pulangnya siang, pagi? Pulangnya siang, kan saya ikut ke rumah sakitnya. Nah, iya, berarti kan nggak ketemu dengan hantunya berarti? Nggak ketemu sudah. Ya? Iya, kalau mau menuju ke rumah saudara saya itu memang penuh dengan tantangan. Iya. Tapi kata orang sana itu mengenai pohon beringin dan pohon bambu itu memang sering terjadi gangguan atau bagaimana? Iya, memang sering banyak kejadian yang aneh-aneh gitu. Banyak orang lewat itu memang sering diganggu katanya. Ya Pak, terima kasih Pak sudah hadir dan berbicara dengan kami Suara Horor. Untuk Pak.
Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah. Wow. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.